Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bertemu kembali dalam pelajaran online kita kali ini. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku kelas 2 yang solih dan solihah, ini cover buku kita sudah keluar. Kita akan belajar apa Pak Guru? Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang berani. Pelajaran ke-7, PAIBP kelas 2 SD. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akan belajar apa saja? Pasti bertanya-tanya. Kita akan belajar kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kemudian Nabi Soleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut, kaum Samud ingkar janji. Kemudian hikmah kisah Nabi Soleh alaihi salam. Dan yang terakhir adalah sikap berani bertanya. Anak-anakku kelas 2 yang tetap semangat ya. Baik, kita harus optimis di dalam belajar kita. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Ini ada gambar seorang Nabi Soleh melihat keadaan kaumnya. Rumah-rumah semuanya hancur ya. Mari kita saksikan kisahnya. Anak muslim harus memiliki sikap berani. Misalkan berani berangkat sekolah sendiri, berani bertanya pada Pak Guru jika ada pelajaran yang belum dipahami. Anak muslim yang berani akan pandai dan berprestasi. Sikap berani tersebut bisa kita pelajari dari seorang Rasul Allah, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Dari kisah para nabi kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya pelajaran-pelajaran tersebut adalah akhlak terpuji para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh utusan Allah. Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah kepada kaumnya yang bernama kaum Samud. Peninggalan kaum Samud masih bisa kita lihat sampai saat ini. Peninggalan itu terkenal dengan sebutan Madain Saleh. Saat itu kaum Samud hidup makmur. Mereka tinggal di tanah yang subur. Hewan-hewan ternak mereka gemuk dan beranak banyak. Bangunan rumah mereka besar dan megah. Kemakmuran membuat mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka. Mereka tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Kaum Samud justru menyembah berhala. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Saleh alaihi salam untuk mengingatkan mereka. Mengingatkan siapa mereka? Kaum Samud. Tapi kaum Samud tidak mau bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tetap menyembah berhala-berhala.
Kaum Samud terang-terangan menolak seruan Nabi Saleh alaihi salam. Meskipun sudah disampaikan azab Allah Subhanahu wa taala akan datang bila mereka tidak bertaubat dari kejahiliahan mereka saat ini, yaitu menyembah berhala. Kemudian anak-anakku semuanya, ini dia, kita lanjutkan kisahnya. Kaum Samud ingkar janji. Suatu hari kaum Samud mendatangi Nabi Saleh alaihi salam. Mereka meminta Nabi Saleh alaihi salam membuktikan kenabiannya. Kaum Samud meminta kepada Nabi Saleh alaihi salam untuk mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Kira-kira kalau kita bisa nggak ya? Tentu nggak bisa ya, karena kita bukan Nabi dan bukan Rasul Allah. Kita lanjutkan. Kaum Samud berjanji bila permintaan mereka dipenuhi, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam berdoa dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diciptakan unta betina dari dalam batu. Kira-kira Allah akan mengabulkan tidak, teman-teman? Anak-anak sekalian, kita lihat lanjutannya. Tidak berselang lama Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Melihat hal itu, beberapa orang dari kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Saleh bisa membuktikan permintaan mereka. Akan tetapi sebagian besar dari kaum Samud masih ingkar dengan berbagai alasan. Kaum Samud memerah air susu unta betina itu. Air susu unta betina itu tidak habis-habis, meskipun sudah semua orang memanfaatkan air susu unta betina itu. Karena benci dan dengki kepada Nabi Saleh alaihi salam, mereka akhirnya membunuh unta betina itu. Bahkan kaum Samud menantang Nabi Saleh alaihi salam untuk mendatangkan azab bagi mereka karena sudah membunuh unta betina yang mereka minta. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya meninggalkan kaum Samud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bagi kaum Samud berupa gempa bumi yang dahsyat. Sehingga tidak ada yang selamat dari kaum Samud yang membangkang Nabi Saleh yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak sekalian, ini kita lanjutkan hikmah kisah Nabi Saleh alaihi salam. Pertama, berani berbuat baik. Kedua, tidak putus asa mengajak kebaikan. Ketiga, berani mengajak teman berbuat baik. Keempat, tidak merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, terus-menerus berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan. Anak-anakku kelas 2 yang solih dan solihah. Ya, ini kita lanjutkan. Sikap berani bertanya. Anak muslim harus meneladani sikap Nabi Saleh alaihi salam. Salah satu sikap yang harus diteladani adalah sikap berani. Nabi Saleh alaihi salam berani melakukan kebaikan. Nabi Saleh alaihi salam tidak putus asa. Ingat ya, berani di sini adalah berani melakukan kebaikan, bukan berani melakukan hal yang dilarang. Sikap yang harus dimiliki seorang pelajar adalah berani bertanya kepada Pak Guru. Sikap berani bertanya
adalah untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Bila masih bingung ketika pelajaran, boleh ditanyakan, harus berani bertanya. Anak pintar berani berkata atau bertindak benar. Anak pintar berani menegur temannya yang berisik di perpustakaan. Suara yang berisik atau keras bisa mengganggu konsentrasi anak yang sedang membaca buku. Teguran yang baik dan sopan akan diperhatikan teman. Ya, di sini ya, ada teman kita yang sedang membaca dengan keras, kemudian teman yang lain mengingatkan karena ada teman yang lain juga sedang membaca. Kemudian anak yang pintar pasti berani bertanya kepada guru. Dengan jawaban guru, anak tersebut bisa memahami apa yang belum diketahuinya. Anak tersebut akhirnya bisa mengerjakan semua soal ulangan. Nilai ulangan anak tersebut pun sangat memuaskan. Ini dia, ada teman kita sedang bertanya kepada bu guru, diangkat tangan agar diberikan izin untuk bertanya. Begitu anak-anakku semuanya, dan cover buku kita sudah berputar-putar. Tandanya pelajaran kita kali ini sudah selesai tentang berani. Dan akhirnya setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.